Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Nusantara Siang yang akan menemani waktu istirahat Anda dengan 3 berita terkini dari penjuru negeri. Berita pertama datang dari Papua, pemirsa. Satuan Tugas Operasi Menangkawi berhasil menangkap seorang aparatur sipil negara Yahukimo yang berinisial ES yang diduga memasok amunisi ke kelompok kriminal bersenjata KKB. Dari tangkapan tersebut didapatkan puluhan butir amunisi. Selanjutnya kita beralih ke Ternate. Para pelaku UMKM Kota Ternate, Maluku Utara hingga saat ini masih bertahan selama pandemi COVID-19. Menurut Ketua Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate, melalui bantuan produktif usaha mikro maupun kredit usaha rakyat, membantu pemaksimalan pelaku UMKM di Ternate. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong perilaku wisata untuk menerapkan Cleanliness, Health, Safety, and Environment atau CHSE serta wajib vaksinasi COVID-19. Menurut staf ahli Gubernur Sumatera Utara bidang ekonomi pembangunan aset dan SDA, hal ini dilakukan untuk menggeliatkan kembali para wisata di daerah tersebut. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Berdasarkan laporan dari masyarakat Kabupaten Yahukimo, Papua yang mencurigai terdapat sebuah mobil dinas milik pemerintah daerah membawa muatan sekelompok orang, Satuan Tugas Nemangkawi menuju lokasi di Kompleks Ambruk, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua, Rabu 22 September. Dari hasil penggeledahan, aparat berhasil mengamankan seorang oknum aparatur sipil negara ASN Yahukimo berinisial ES, beserta barang bukti yang diamankan diantaranya 34 butir amunisi, 1 buah magazin M16, 1 pasang pakaian loreng Komite Nasional Papua Barat KNPB, serta beberapa senjata tajam lainnya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal ditemui Jumat 24 September di Jayapura, Papua mengatakan, pelaku ES saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Yahukimo karena diduga sebagai pemasok amunisi ke kelompok kriminal bersenjata KKB. Menangkawi serta rekan-rekan dari Polres Yahukimo melakukan penangkapan terhadap diduga memiliki amunisi senjata api. Ya, ES ini adalah salah satu ASN di Kabupaten Yahukimo yang masih aktif dan sekarang sudah lakukan penahanan dalam bersangkutan karena ternyata setelah lakukan penggeledahan ditemukan butir amunisi. Sebelumnya Satgas Nemangkawi pada 27 Agustus lalu berhasil mengamankan seorang oknum kepala distrik beserta 15 orang yang diduga merupakan simpatisan KNPB dan KKB wilayah Yahukimo. Hasil pemeriksaan, 5 orang diantaranya masuk dalam daftar pencarian orang Polres Yahukimo atas serangkaian pembunuhan sadis di Kabupaten Yahukimo, Papua beberapa waktu lalu yang mengakibatkan masyarakat sipil dan anggota Polri maupun TNI meninggal dunia. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, hingga saat ini masih bertahan selama masa pandemi COVID-19 yang tengah melanda di tanah air. Para pelaku usaha tersebut dapat terus mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan bantuan dari pemerintah, seperti bantuan produktif usaha mikro BPUM maupun kredit usaha rakyat KUR yang disalurkan melalui perbankan. Sehingga dengan bantuan tersebut, para pelaku usaha terus bangkit dalam memaksimalkan usahanya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, Nur Fitrianti Sangaji, saat ditemui di Ternate, Maluku Utara, Kamis 23 September. Yang menjelaskan tercatat ada ribuan pelaku usaha UMKM binaan Pemkot Ternate masih beroperasi dengan aktif memasarkan produknya, baik secara langsung maupun melalui online. Pelaku UMKM di Kota Ternate itu banyak versi, banyak ragam, banyak versi, banyak ini. Dan mereka tetap berinovasi walaupun di masa pandemi COVID ini. Kalau dia tidak mendapatkan bantuan presiden yang kemarin itu, berarti dia itu ada kendala lain. Misalnya dia ada KUR di bank atau ke yang lainnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate menambahkan, sejak tahun 2020, Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate mengusulkan sebanyak 28.012 orang pelaku usaha ke kementerian untuk mendapatkan bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Sementara itu, pada bulan Maret 2021 sudah terrealisasi sebanyak 20.481 orang. Pihaknya berharap dengan bantuan tersebut, para pelaku usaha terus berinovasi dalam meningkatkan produktivitas UMKM untuk memulihkan perekonomian di daerah. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebagai pemilik salah satu kawasan strategis pariwisata nasional, yaitu Danau Toba, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong para pelaku pariwisata untuk menerapkan standar Cleanliness, Health, Safety, and Environment (CHSE) guna menggeliatkan kembali pariwisata daerah. Hal ini disampaikan oleh staf ahli Gubernur Sumatera Utara bidang ekonomi, pembangunan aset dan SDA Agus Tripiono yang mewakili Gubernur Sumut Edi Rahmayadi saat membuka kegiatan penghargaan pariwisata Danau Toba di Medan, Sumatera Utara, Kamis 23 September. Ia menjelaskan penerapan standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kesinambungan lingkungan dalam industri pariwisata sangat penting dilakukan agar mampu bersaing dengan destinasi wisata dari daerah lain, bahkan wisata yang populer di dunia. Oleh karenanya, pemerintah akan memfasilitasi para pelaku pariwisata untuk menerapkannya dengan memberikan bimbingan sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan SDM. Diharapkan kegiatan penghargaan pariwisata Danau Toba ini mampu menstimulasi para pelaku untuk bertahan, beradaptasi, dan mampu bersaing lebih baik di masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang tinggal bagaimana para pelaku pariwisata di Provinsi Sumatera Utara mempersiapkan diri dalam rangka pembukaan destinasi wisata berikutnya. Khususnya yang pertama adalah masalah kebersihan, yang kedua adalah masalah kesehatan, yang ketiga adalah masalah keselamatan atau keamanan, dan yang ketiga adalah keberlanjutan lingkungan. Dan juga ada diversifikasi dari industri pariwisata, khususnya pembentukan desa-desa wisata yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pendiri Indonesia Travel and Tourism Awards, Panca Sarungu selaku penyelenggara kegiatan penghargaan mengatakan, dalam acara ini pihaknya memberikan penghargaan kepada 35 kategori dari para pelaku pariwisata seperti perhotelan, desa sadar wisata, dan agensi perjalanan yang selama ini berjuang untuk memajukan pariwisata di Sumatera Utara, khususnya Danau Toba. Adalah bagaimana ke depan kami mendorong kolaborasi. Pada sore hari ini kami memberikan 35 penghargaan kepada industri hotel, pariwisata, restoran, tempat wisata, dan juga industri yang memang membantu mendukung pariwisata Sumatera Utara yang merupakan salah satu pendorong kebangkitan ekonomi. Salah seorang penerima penghargaan dari industri perhotelan, Lara Maswita, mengapresiasi kegiatan ini karena akan semakin menstimulasi para pelaku pariwisata untuk berbenah lebih baik lagi guna mendukung pariwisata daerah. Sangat merasa terapresiasi dengan adanya acara ini. Salah satu kontribusi yang kita turut lakukan dalam hal ini adalah memberikan vaksinasi 100% kepada karyawan hotel untuk menjaga tamu dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam pariwisata. Kegiatan penghargaan tersebut merupakan yang ketiga setelah sebelumnya dilakukan di Bali dan Semarang guna mengapresiasi para pelaku dari industri pariwisata nasional untuk memajukan negara dan sektor wisata. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, selamat menikmati waktu jeda siang Anda di hari ini. Tapi ingat, pada pukul 5 sore nanti kami akan kembali lagi dengan berita seputar penanganan COVID-19 di tanah air yang kami rangkum dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19. Sampai jumpa.